Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muda SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi dan para pemirsa yang nonton channel YouTube SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi bersama podcast SMK Karya Guna Bakti 1 Kota Bekasi. Di hari ini SMK KGB 1 kedatangan seorang tamu pemuda yang inspiratif dan insya Allah kreatif. Ada Kak Nur Arifudin. Betul, ya. Kak Nur Arifudin. Nur Arifudin. Nur Arifudin sudah lama nih nggak nongol-nongol di SMK KGB 1. Kalau boleh cerita-cerita apa kesibukan Nur? Saat ini saya yang pertama ya kerja ya. Dan alhamdulillah saya sekarang bekerja di PT Astra Honda Motor. Oh, di PT Astra Honda Motor ya, subhanallah. Impian banget buat anak SMK. Iya. Nah, saya berdoa mudah-mudahan adik-adik saya, di bawah saya semuanya akan mendapatkan posisi yang pantas di perusahaan-perusahaan ya. Amin. Setara dengan PT Astra Honda Iya. Motor. Baik Kak Nur Arifudin, Pak Kuswara ingin sedikit sedikit mengenang masa lalu Kak Nur Arifudin ya. Dulu ketika masuk SMK KGB 1 itu keinginan sendiri apa memang ada dorongan dari yang lain atau dapat informasi dari mana? Jadi saat itu SMK Karya Guna Bakti 1 kita bicara jujur dulu ya. Saat itu kan belum wow saat ini gitu ya. Betul ya. Dan saat itu saya ingin masuk sebenarnya sih ke perguruan ke SMK negeri. Tapi saat itu negeri belum dapat bantuan dari pemerintah. Iya. Dan background saya dari keluarga yang kurang mampu gitu ya. Ya hasil ya walaupun di negeri nggak masuk, saya gimana caranya bisa melanjutkan sekolah walaupun di swasta gitu. Begitu ya. Dan swasta yang terdekat saat itu ada Karya Guna, cuma sepertinya hati saya menuntun ke sini gitu. Ya, malah gitu ya. Oke. Baik Kak Nur Arifudin, orang tua masih lengkap, Mohon maaf. Kalau saat ini lengkap dengan ayah orang tua sambung ya. Begitu ya. Ketika masuk SMK KGB 1, Kak Nur Arifudin, ayahanda hanum sudah tidak ada. Iya. Sudah tidak ada ya. Jadi sama mama. Sama mama. Kalau boleh Pak Kuswara tahu, ketika Kak Nur Arifudin SMK itu mama atau papa yang kerja? Papa sambung maksudnya. Untuk awal sih, maksudnya papa sambung masih kerja sebagai saat itu buruh bangunan ya. Oh gitu ya. Cuma kecelakaan saat itu, tangannya kan remuk gitu ya. Gitu ya. Terus ibu lah yang kerja saat itu. Kerja ya. Mohon maaf kalau boleh, waktu itu kerja sebagai apa? Saya bangga tapi ya terhadap apa yang dilakukan. Harus bangga apapun yang terjadi. Betul. Orang tua berjuang buat kita. Betul ya. Iya. Saat itu ibu saya bekerja sebagai pengamen. Subhanallah. Tapi saya bangga karena itu. Betul. Pak Kuswara pernah dengar kalau Kak Nur Arifudin itu punya adik sama ikut ngamen juga. Betul. Sama mamahnya. Benar, ya. Di lampu merah. Benar. Kemudian ada iklan di MNC TV kalau nggak salah. Betul. Kalau boleh diceritakan itu gimana? Saat itu nama MNC TV masih TPI ya. Oh iya, masih TPI. Betul. Dan ada iklan untuk audisi, namanya saat itu Dangdut Mania Dadakan ya. Oh iya. Itu yang kedua saya ingat karena yang pertama itu Ella Lata atau siapa gitu, dan adik ikut saat itu. Saat itu ikut audisi, lolos dan sampai juara 2 ya. Juara 2 ya. Iya. Sampai terkenal saat itu. Betul. Mungkin dari situ juga bisa mengangkat nama baik keluarga ya. Artinya tadinya taraf ekonomi juga agak mungkin kesulitan gitu ya. Dari situ mungkin mulai terangkat. Benar. Nah, motivasi apa sih Kak Nur Arifudin mendaftar di sekolah SMK pada saat itu? Saat itu dan
sampai saat ini juga mungkin masih ya paradigma anak-anak atau yang melanjutkan dari SMP ke ke jenjang selanjutnya itu SMK itu siap untuk bekerja. Ya, betul. Karena konotasi saya orang tua berasal dari keluarga yang kurang mampu. Ya. Dan saya harus bisa sekolah dan bisa merubah status status ekonominya lah, gitu. Ya, betul. Dengan harapan setelah lulus dari KGB bisa membantu kedua orang tua gitu. Betul, betul. Tadi ayahku suara dengar Doi Aipudin kerja di PT Astra Honda. Itu proses menuju ke Astra Honda itu apakah memang baca-baca pengumuman, lowongan kerja atau memang ada informasi dari mana? Jadi ceritanya saat itu saya masih bekerja sebagai guru SDIT ya. Oh ya, sempat jadi guru SDIT ya. Benar. Pak guru juga ternyata. Saya kurang lebih 2 tahun jadi guru ya. Oh iya. Setelah saya selesai tuntas dari PT Toshiba saat itu. Oh, sempat ke Toshiba. Jadi saya itu sebelum di PT Astra Honda Motor itu pernah bekerja di Alfamidi. Oh ya. Toshiba. Terus jadi guru sama kerja proyek ya pernah. Oh, subhanallah. Sebelum masuk ke PT Astra Honda Motor. Ya, pas masuk ke Astra Honda itu dapat informasi dari mana? Saat saya menjadi guru, saya rasa salary-nya kurang membantu keluarga gitu ya. Jadi guru itu kurang. Tapi mulia. dan kalau saya bisa boleh ngomong jujur, saat jadi guru itu saya nyaman gitu ya. Gitu ya. Karena tenang gitu ya. Tenang, terus kita itu merasa dihargai, dihormati. Itu ya, benar ya. Terus saat itu saya merasa kurang secara salary, saya searching di internet lowongan kerja. Saya saat itu berlangganan salah satu website lowongan kerja. Nah, muncullah daftar lowongan di PT Astra Honda Motor. Saya kirim. Saat itu kan masih ngirimnya lewat lamaran itu hard copy semua, manual. Tapi saya sudah ngirim lewat soft copy saat itu. Oh, mungkin itu poinnya. Iya, benar ya saat itu. Jadi zaman manual tapi sudah berani soft copy ya. Semua saya scan, saya simpan dalam satu file, saya kirim soft copy-nya, saya kirim lamarannya ke email, rekrutmennya langsung. Begitu. Dan 3 hari kemudian saya dipanggil tanpa menunggu berbulan-bulan gitu ya. Iya. Karena kalau kita hard copy kan numpuk tuh banyak tuh di HRD. Betul. Ini tambah seru nih. Kalau boleh berbagi buat sobat muda di SMK KGB 1, ketika proses interviewnya kalau boleh diceritakan seperti apa? Oh, jadi rekrutmen di PT Astra Honda Motor itu ada beberapa tahap. Tahap yang pertama itu tes tertulis, scraping segala macam. Jadi kita di dalam satu ruangan 3 jam, itu ngisi soal, scraping dan segala macam. Nah, saat zaman saya itu awal tes itu kita 900 orang ya. 900? Betul, hanya diambil 450 orang yang lulus seleksi awal. Iya. Dan saya salah satunya alhamdulillah. Subhanallah. Dari 900 Dari 900 diambil 450 orang. Seleksi kedua, hari yang berbeda, itu adalah wawancara sama tes fisik lah bahasanya ya. Nah, tes fisik itu tinggi badan harus 163 minimal ya. Saya saat itu kan coba ya. Coba sama ya. Nah, saya cuma 161-an lah kira-kira. Cuma qadarullah sekali lagi selain karena kemampuan kita, tapi karena doa orang tua, doa orang tua sangat kuat ya. Dan karena ridho Allah, karena Allah orang tua meridhoi gitu lah ya. Ridho Allah, ridho walidain. Betul ya. Iya. Nah, itu saya nggak pungkiri. Mungkin kalau saya Allah nggak meridhoi saya, secara persyaratan tinggi badan saya sudah gagal ya. Benar ya. Dari situ saya harusnya sudah gagal. Tapi Allah meridhoi, orang tua meridhoi, jalannya dilancarkan. Tes wawancara berjalan lancar, yang lain kesulitan saya lancar-lancar aja gitu ya. Kenapa? Karena ini nih poin plusnya nih dari teman-teman yang aktif di organisasi. Anak-anak yang aktif di organisasi ketika diwawancara itu dia tidak merasa kesulitan.
Oh gitu ya. Tidak ada tekanan beban baik secara mental maupun psikologis lah gitu ya. Iya, iya. Karena dia terbiasa. Terbiasa berbicara. Betul. Walaupun jabatan dia di organisasi itu bukan sebagai ketua OSIS, bukan sebagai ketua ekstrakurikuler yang lain, tapi dia akan terbiasa. Nah di situ poin plusnya ya. Jadi penting ya Wah. sekolah itu kalau bisa jangan hanya fokus Betul. belajar, tetapi ada di ekstrakurikuler Betul, yang aktif gitu betul. ya, di ekstrakurikuler atau di organisasi Betul, apa saja. betul, betul. Ya. Saya setuju. Ini ayah sangat tertarik dengan dan merupakan satu kebanggaan buat sekolah juga Terima kasih. ketika mendengar salah satu abituren alumni SMK KGB 1 di perusahaan jadi sudah masuk karyawan tetap. Iya. Kang Nui dari tahun berapa karyawan tetap? Saya masuk PT Astra Honda Motor itu 2013, bulan Februari. Itu kontrak awal itu 12 bulan. Setahun. Ya, setelah itu saya kontrak kedua kurang lebih 8 bulan kalau nggak salah. 8 bulan. Dan bulan Oktober 2014 Ya. saya diangkat karyawan tetap. Oktober 2014. 14. Sebentar sekali. Iya benar ya. Masya Allah. Kurang lebih ya nggak nyampe nggak nyampe 2 tahun. Itu karena memang perusahaan lagi butuh atau luar biasa ini? Padahal saat itu perusahaan karena saya plan Cikarang, Pantek kebetulan itu sudah minim pengangkatan ya. Oh lagi ini. Dari 500 orang yang habis kontrak saat itu hanya butuh pengangkatan 5 orang ya. Padahal ya. Iya, dan salah satunya saya. Subhanallah. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ya kembali lagi, orang yang aktif di organisasi berpikirnya itu out of the box. Oh gitu. Di luar pikiran orang yang lain. Kita bekerja, hanya bekerja, siapapun bisa. Tapi saat itu saya bekerja, kalau di perusahaan PT Astra Honda Motor itu ada yang namanya improvement. Jadi ada tingkatannya IP, ide proposal, naik lagi ke NHC atau QCC. Oke. Nah itu sistemnya apa? Kita buat perbaikan, buat modifikasi di proses kerja kah, alat kerja kah, hal-hal yang bisa mempermudah proses-proses kerja kita, ataupun efeknya nanti bisa CR atau cost reduction, baik secara cost, safety dan segala macam. Nah itu saya buat, saya presentasikan di depan kepala seksi, di depan manajer, ditandingkan ya, Subhanallah. dilombakan juara 1 tadi. Masya Allah. Makanya saat itu Luar biasa sekali ya. saat itu yang lain tuh diwawancara, saya tanpa wawancara ya pengangkatan tuh. Tahu-tahu akhir masa kerja saya SK sudah turun. Mungkin karena itu kali ya nilai plusnya saya. Subhanallah. Ayahku suara tahu siapa Nur Arifudin ketika lagi sekolah, rajin sujudnya, rajin puasa Senin Kemisnya. Mungkin ini salah satu keajaiban yang Allah berikan untuk Nur Arifudin ya. Selain juga hikmah dari keluarga yang luar biasa, Nur Arifudin pada saat itu, ayah tahu perjuangannya, Masya Allah. Jadi diberikan kemudahan. Benar ya, diberikan kemudahan. Nah, kalau boleh untuk berbagi dengan sobat muda di SMK KGB 1 juga, ini kan acara dalam rangka Hari Sumpah Pemuda. Oh ya. gitu. Ya, jadi Pak Kuswara sengaja mengundang para pemuda yang insya Allah mempunyai prospek ke depan, masa depannya cerah, dan hal ini harus dibagikan ke siswa-siswi SMK KGB 1 gitu biar bisa ngikutin jejak. Nah, ada nggak prospek ke depan Nui Aipudin kan sekarang sudah jadi karyawan tetap. Nah, ada nggak kira-kira walaupun lulusan SMK Nui Aipudin itu ada nggak prospek ke depan kenaikan jabatan gitu di perusahaan? Ya. Saya akan berkata mungkin nanti masing-masing perusahaan punya kebijakan masing-masing. Oke. Tapi di PT Astra Honda Motor sendiri, alhamdulillah untuk kenaikan jabatan itu masih terbuka walaupun lulusan SMK. Banyak yang lulusan SMK saat ini menduduki posisi itu sebagai kepala seksi, sebagai foreman, kalau bahasanya supervisor ya. Itu dia dari operator bawah dulu ya, gitu ya. dari operator 1. Dan itu saya rasakan saat ini. Saya mendaftar di PT Astra Honda Motor karena lulusan SMK ya. Itu diterima sebagai operator produksi. Pertama. Produksi. Terus dipercaya menjadi administrasi produksi.
ke alumni ya, benar. ke HRD. Ya, itu masih kontrak kedua loh ya, belum diangkat karyawan tetap. Ya Allah. Ya, ya, ya. Belum diangkat karyawan tetap. Saya mungkin karena background saya tadi itu kenapa penting pengalaman kita berorganisasi dan pengalaman kita sebelum bekerja itu punya pengalaman juga yang lain gitu loh ya. Nah, karena background saya aktif di organisasi, terus pernah jadi guru, ditariklah saya ketika kontrak kedua itu menjadi administrasi produksi saya. Terus sampai saat ini berkembang dan alhamdulillah insya Allah pada 1 November nanti saya pindah bagian yang tadinya di produksi, saya pindah ke GA General Affair. Ya alhamdulillah naik lagi KJ-nya gitu ya. Gitu ya. Tunjangannya gitu. Ya insya Allah ya. Kebagian ya. Kayaknya nih tunjangan ayah kalah nih. tapi apa kemuliaannya lebih mulia ayah lah gitu. Itu saya rasakan dari dulu karena kenapa saya merasakan apa yang ayah berikan ke saya itu berlimpah banyak gitu. Mungkin saya nggak bisa membalasnya gitu. Iya memang mudah-mudahan jasa guru-guru SMK KGB 1 untuk para alumni itu bisa berbekas. Amin. Ya, kemudian bisa berkembang. Amin. Pak Kuswara dan teman-teman guru sangat bangga, sangat bahagia ketika alumni SMK KGB 1 di luar sana karirnya semakin menjulang gitu ya. Nah ngomong-ngomong, nih Doi Arifudin ada nggak sih rencana buat kuliah? Kalau rencana ada ya. Ada ya. Kenapa? Karena kuliah itu kan ilmunya berbeda dengan kita SMK ya, yang kita dapat ya. Dan yang saya kerja sebenarnya kalau memang nanti qadarullah Allah mengizinkan untuk kuliah, bukan untuk naik jabatannya. Karena di PT Astra Honda Motor ini, walaupun kita kuliah lagi, tapi jasa SMK kita yang masuk untuk mendaftar, terus kita sudah lulus S1, kita mau naik jabatan untuk menduduki posisi yang S1, kita harus resign dulu ya. Oh gitu. Jadi nggak bisa langsung masukin ijazah saat kita masih menjabat sebagai karyawan. Kita resign dulu, mendaftar lagi, tes lagi, ditandingkan dengan yang sejajar dengan S1. Oh gitu. Jadi ibaratnya kalau PT lain kan kita masih jadi karyawan, ijazah S1 gitu ya, terus dia langsung naik gitu ya. Kalau di lain nggak seperti itu. Tapi kalau dibilang ada nggak niatan, wah ada banget ya. Gitu. Jadi nggak bisa langsung disetarain ya? Nggak bisa kalau di misalnya lulus S1 langsung setarain. Betul. Bisa. Jadi harus resign dulu. Harus resign dulu dia. Dan itu kan 50-50 nanti masuknya. Yang penting 50-50 kalau 70-30 kan gitu. Ya artinya kalau orang Sunda bilang moro jurang ngalepaskeun peusi. Nah, sesuatu yang sudah dipegang malah kita lepas ya. Baik, Kak Nur Arifudin sangat mudah-mudahan menginspirasi apa-apa yang sudah disampaikan tadi Kak Nur Arifudin untuk sobat muda yang ada di rumah, siswa-siswi SMK Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi. Nah, untuk yang terakhir mungkin Kak Nur Arifudin bisa menyampaikan pesan dan kesan untuk teman-teman adik-adik kelas di SMK Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi agar mereka juga bisa di hari Sumpah Pemuda besok semangat giroh seorang pemudanya bisa berkembang dan bisa mengikuti jejak-jejak kakak-kakaknya yang sudah berhasil di luar sana. Silakan Kak. Pesan saya sih sedikit ya. Kita sekolah itu jangan hanya berpatokan kepada kita sekolah nih di sekolahan yang bagus, harus yang bagus. Yang biasa-biasa kita nggak mau. Karena apa? Kemampuan kita untuk berkembang itu bukan karena kita di sekolah mana, tapi karena kemampuan kita sendiri yang harus kita kembangkan. Kita dapat sekolah biasa-biasa saja, tapi kalau kita bisa mengembangkan kemampuan kita, ikut ekstrakurikuler, aktif di OSIS, ya tidak mengesampingkan rajin belajar gitu ya sudah. Itu akan berkembang dengan sendirinya kemampuan kita. Tapi kalau kita sekolah di sekolahan yang memang bagus, secara ranking di kota itu bisa sekolah ini rankingnya tertinggi. Tapi kalau kita betul rankingnya. Tapi kalau kita biasa-biasa saja gitu ya, hanya biasa-biasa saja. Ya nanti ketika kita lulus berkembang biasa-biasa saja. Nggak ada yang kita bawa ke masyarakat nanti. Dan buat teman-teman adik-adik kelas saya, adik-adik saya ya, itu jangan sia-siakan masa muda. Jangan sia-siakan masa sekolah. Kenapa? Karena kita di masyarakat nanti itu yang kita jadikan bekal.
ketika kita sia-siakan, nah itu akan berdampak kurang juga nanti ke diri kita. Ya itu saya rasakan sendiri gitu. Dan saya sebenarnya sangat sangat sebenarnya kurang pantas gitu ya, merasa kurang pantas ya Mas. Saya hanya sebagian kecil banget dari lulusan SMK Karyaguna Bakti 1 yang mudah-mudahan bisa dibilang survei ya di luar sana ya. Dan masih banyak-banyak lagi, entah adik-adik saya ataupun kakak-kakak kelas saya lulusan SMK Karyaguna Bakti 1 yang mampu survei di luar sana. Dan bukan hanya sebagai karyawan, tapi sebagai mahasiswa, sebagai aktivis dan segala macamnya, komplit semua ada. Kenapa? Saya bisa tahu karena saya juga masuk ke dalam, namanya kita kalau lulusan OSIS itu ada ya. Namanya Fordeos ya, Forum Demisioner OSIS. Jadi semua OSIS lulusannya itu kumpul di dalam forum itu, kita semua berbagi pikiran, berbagi informasi tentang hal itu. Dan mungkin itu saja pesan saya buat teman-teman semua, adik-adik kelas semua, jangan sia-siakan masa muda. Jangan patah semangat di mana kita sekolah, karena itu nggak menjamin masa depan kita nanti. Yang menjamin adalah kemampuan kita sendiri, kemampuan berkembang kita sendiri, dan kemauan kita sendiri untuk mengubah diri kita. Karena Allah berfirman, Allah bilang ya, Allah berfirman, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kalau kaum itu tidak berusaha merubahnya sendiri gitu ya. Betul. Mungkin itu saja ya. Baik, terima kasih Sobat Muda, sangat seru sekali bincang-bincang kita pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan Kak Nur Arifudin itu sedikit besarnya bermanfaat. Amin. Khususnya untuk kaula muda, Sobat Muda, siswa-siswi SMK Karyaguna Bakti 1 Kota Bekasi. Ada 2 kata yang boleh Pak Kuswara simpulkan. Yang pertama, hadapi masa depan, jangan sesekali putus asa. Wala tayasu min rahila, jangan sesekali berputus asa terhadap rahmat Allah. 1. Yang kedua, kesuksesan itu kita harus memberanikan diri, merubah diri kita dari yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Harus ada semangat, manjada wajada, dan ingat, berubah itu diawali dari diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa taala tadi disampaikan berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali orang itu sendirilah yang merubahnya. Demikian bincang-bincang singkat kita pada kesempatan sore hari ini. Akhirnya Pak Kuswara mohon undur diri dengan Kak Nur Arifudin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.